Halo siswa, ketemu lagi dengan saya Bapak Yulianto, guru PKK kalian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang mata pelajaran Bapak atau mapel Bapak, yaitu mata pelajaran PKK. Apa itu PKK? PKK itu adalah kepanjangan dari produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi pada mata pelajaran Bapak ini kita membahas bab yang pertama, yaitu membahas masalah sikap dan perilaku wirausahawan. Baiklah, sebelum Bapak lebih jauh lagi membahas tentang PKK, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya apa yang kita pelajari bersama akan membawa manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Ya. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan, kalau kita melihat dari etimologi bahasanya, yaitu ada dua pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan itu sendiri. Baiklah, sebelum kita membahas masalah sikap dan perilaku wirausahawan di bab 1, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dua pokok bahasan ini, produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif ya, kalau kita melihat dari bahasanya, produk kreatif itu hal yang paling penting itu adalah kreativitas. Kreativitas. Apa kreativitas? Kreativitas itu adalah kemampuan dari seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata. Jadi kenapa produk kreatif ini diperlukan untuk kita menjadi seorang wirausahawan? Karena untuk kita menjadi seorang wirausaha, seorang pebisnis, itu ada yang namanya keberlangsungan dan tidak stagnan. Yaitu dengan apa? Dengan kita selalu dipacu untuk berpikir kreatif. Ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya kreativitas atau kita berpikir kreatif itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata. Paham ya? Baiklah. Dalam kreativitas itu banyak sekali istilah-istilah. Apa itu kreativitas? Bapak akan menjabarkan dari berbagai macam pengertian kreativitas menurut para ahli. Di sini ada 5 ya,
istilah dari kreativitas menurut para ahli. Yang pertama menurut Widayatun ya. Jadi kreativitas itu adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah yang memberikan individu menciptakan ide-ide fungsi kegunaan secara penuh untuk berkembang. Secara garis besarnya adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Itu menurut Widayatun. Terus menurut para ahli yang kedua, menurut James R. Levan ya, kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru. Ya, itu menurut James R. Levan. Terus yang ketiga, pengertian kreativitas menurut Santrop. Jadi kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasa. Itu. Jadi selalu dipacu pikiran kita untuk selalu berinovasi, inovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itu menurut Santrop. Terus yang keempat, pengertian menurut Semiawan mengatakan bahwa kreativitas itu adalah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Jadi gagasan-gagasan baru itu bagaimana dilakukan, bagaimana kita berinovasi untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, itu menurut Semiawan. Dan pengertian dari para ahli yang terakhir ya, yang kelima, yaitu menurut Munandar mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan atau menjawab masalah dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif. Jadi itu istilah-istilah daripada kreativitas menurut para ahli. Dari sekian istilah-istilah pengertian dari kreativitas, Bapak menggarisbawahi bahwasannya kreativitas itu adalah kemampuan seseorang baik berupa gagasan, ide-ide, atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Jadi dari sekian para ahli, Bapak garis bawahi bahwasanya kreativitas itu adalah kemampuan seseorang baik berupa gagasan, ide-ide, atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk memecahkan masalah. Dari sini paham ya apa itu kreativitas ya. Jadi dari kreativitas ini kalau kita gabungkan dengan produk kreatif, yaitu bagaimana produk atau barang yang kita buat atau yang kita hasilkan itu dari gagasan, dari ide-ide atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang unik yang bisa dijual, yang ada nilai jualnya. Itu adalah produk kreatif. Ya.
Manfaat industri kreatif atau produk kreatif. Apa manfaatnya? Ada berbagai macam manfaat ya. Jadi salah satunya produk kreatif itu bermanfaat untuk bagi pengusaha ya. Bisnis semakin kompetitif. Jadi dengan adanya usaha-usaha yang kita ciptakan, ada gagasan baru. Jadi persaingan dari usaha itu semakin terpacu. Bagaimana kita itu bisa mempunyai produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Maksudnya seperti itu. Terus yang kedua, memacu manusia untuk selalu berpikir kreatif. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga yang jelas adalah untuk meningkatkan kualitas produk. Jadi kalau kita selalu membuat sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, jadi kualitas produk yang kita ciptakan itu akan semakin baik tentunya. Terus yang terakhir, membuka lapangan kerja. Dengan kita berinovasi, menciptakan ide atau membuka usaha yang baru, tentu kita itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Itu jelas. Ya. Kendalanya apa untuk ekonomi kreatif? Banyak sekali sebenarnya kendala-kendala yang kita dapatkan bagi seorang pengusaha untuk berpikir kreatif. Itu yang pertama, pengembangan industri kreatif belum optimal, terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri. Itu kendala yang pertama. Jadi kurangnya adanya industri kreatif. Terus yang kedua, pengembangan konten kreasi dan teknologi kreatif yang belum optimal. Jadi belum adanya peralatan-peralatan yang canggih yang seperti negara-negara luar yang ada. Terus yang ketiga, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri. Yaitu kurang dukungan lah bagi pemerintah, bagi semuanya terhadap industri kreatif. Jadi peran penting dari pemerintah itu juga sangat mempengaruhi bagi adanya produk kreatif dan industri kreatif. Ya. Tujuannya apa produk kreatif itu? Yang pertama, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, jelas. Karena dengan adanya ekonomi kreatif atau produk kreatif, perkembangan dari usaha akan semakin maju dan banyak, dan akan meningkat pesat. Terus yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif, itu jelas. Terus yang ketiga, menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Dan yang keempat, memberikan dampak sosial yang positif. Ya. Terus yang berikutnya, yang kelima, menggali dan mengembangkan potensi segala yang dimiliki oleh suatu negara. Dan yang terakhir, yang keenam, mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran. Itu tujuannya. Jadi dengan adanya tujuan industri kreatif atau produk kreatif itu banyak sekali, yaitu salah satunya atau sebagian kecil dari tujuan industri kreatif yang Bapak paparkan tadi. Ya. Bapak sudah panjang lebar membahas masalah produk kreatif. Dan sekarang Bapak akan membahas tentang apa sih kewirausahaan itu. Ya. Kewirausahaan yaitu kalau kita melihat dari bahasanya, kewirausahaan yaitu ada dua bahasa, ada dua kata, yaitu wira dan usaha.
Apa wira itu? Wira itu adalah kesatria. Kesatria itu punya sikap yang jujur, berdedikasi tinggi, bekerja keras, tangguh, ulet, dan sebagainya. Bagaimana sosok seorang kesatria? Ya harus seperti itu. Nah, usaha adalah orang yang menjalankan usaha. Jadi kewirausahaan itu adalah, kalau kita melihat dari bahasanya, bagaimana seorang menjalankan usaha atau mendirikan bisnis dengan mempunyai sikap yang ulet, tangguh, jujur, bekerja keras, berdedikasi tinggi, disiplin tinggi, bersosial, dan banyak sekali bagaimana sikap seorang kesatria itu yang harus ditanamkan seorang pengusaha. Baiklah, sekarang kita langsung membahas masalah sikap dan perilaku wirausaha. Sikap wirausahawan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Dan yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Dan yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan mengambil resiko. Jadi kelima itu adalah sikap untuk menjadi seorang wirausahawan. Perilaku seorang wirausahawan itu bagaimana? Nah, ini ya, yang pertama, memiliki rasa percaya diri, teguh pendiriannya, tidak tergantung pada orang lain, berkepribadian yang baik, dan optimis terhadap pekerjaannya. Itu memiliki rasa percaya diri. Terus yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Bagaimana? Haus akan prestasi, berorientasi pada laba dan hasil, ketekunan dan ketabahan, dan mempunyai dorongan kuat, motivasi tinggi, dan kerja keras. Terus yang ketiga, mengambil resiko. Mengambil resiko yang bagaimana? Energik dan berinisiatif, kemampuan mengambil resiko, dan suka pada tantangan. Jadi itu adalah perilaku wirausahawan. Dan berikutnya, apalagi perilaku seorang wirausahawan? Kepemimpinan. Jadi sikap mempunyai sifat kepemimpinan itu penting. Bagaimana? Bertingkah laku sebagai pemimpin. Layaknya seorang pemimpin bisa mengorganisasi bawahannya, dapat menanggapi saran-saran dan kritik, dan dapat bergaul dengan orang lain. Terus yang kelima, keorisinilan, inovatif, kreatif, dan fleksibel, serba bisa dan mengetahui berbagai hal, dan mempunyai banyak sumber kemampuan. Nah, terus yang keenam, berorientasi ke masa depan. Apa saja? Memiliki pandangan ke masa depan, jauh ke depan, ambition drive ya. Terus optimis, memandang masa depan. Jadi jangan pendek pandangnya, jauh ke depan. Jadi harus optimis dan mampu, saya akan berhasil. Itu ya. Ya, itu saja dari Bapak untuk materi kali ini. Untuk materi berikutnya, Bapak akan membahas lebih jauh lagi tentang apa itu PKK, komponen-komponennya. Untuk berikutnya, Bapak akan membahas masalah perilaku kerja prestatif. Akan Bapak bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, dari apa yang Bapak jabarkan tadi, kalian review lagi, kalian cerna lagi, dan
dan kalian pelajari lagi supaya kalian paham. Cukup sampai di sini. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.